Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas kelebihan dan kelemahan formasi 3133. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung saya sejauh ini. Dan hari ini saya baru saja menyelesaikan pertandingan persahabatan melawan Blaugrana FC, tim yang musim lalu sempat menyulitkan tim saya di asosiasi. Dan kali ini tim saya berhasil mengalahkan mereka dengan skor tipis 3-2. Di pertandingan ini kedua manajer hadir di sisi lapangan dan mendampingi timnya dengan kemampuannya masing-masing guys. Dan ternyata meskipun tim saya sebenarnya tidak diunggulkan untuk bisa mengalahkan Blaugrana, tapi untung saja tim saya menang tipis. Dan ada sedikit kelebihan dan kekurangan yang akan saya bahas mengenai formasi 3133. Barangkali ada teman-teman yang ingin menggunakan formasi tersebut musim ini guys. Formasi 3133 memang memiliki kapasitas yang bagus untuk menyerang, tapi memiliki banyak kelemahan di sektor pertahanan. Kita abaikan terlebih dahulu kualitas mutu tim dan kualitas individu guys. Anggap saja semua tim atau semua lawan memiliki kualitas yang sama dengan tim kita. Oke guys, seperti biasa sebelum pertandingan saya sudah menyiapkan bonus latihan 10% untuk tim dan individu, dan saya juga sudah menyiapkan taktik, strategi, dan formasi 3133 berikut dengan kondisi dan moral pemain yang sangat bagus. Seperti yang saya bahas di awal video bahwa formasi 3133 memiliki kapasitas yang bagus untuk menyerang, tapi memiliki banyak kelemahan di sektor pertahanan guys. Karena di sini kita hanya menempatkan satu back tengah saja guys. Jika diserang oleh dua striker atau dua gelandang serang, satu back tengah ini tidak akan bisa menangani kedua striker tersebut. Dia hanya bisa mengawal satu striker dan satu lainnya biasanya akan bisa menembus dengan sangat mudah. Apalagi jika kedua back sayap ikut membantu menyerang. Biasanya ketika dua back sayap tersebut terlambat turun, formasi ini akan sering sekali atau akan menjadi sasaran empuk serangan balik tim lawan, dan itu harus benar-benar kita waspadai. Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan formasi 3133 seperti ini, sebaiknya kamu harus pikir-pikir terlebih dahulu jika kamu tidak memiliki pemain bertahan yang cukup bagus. Dan buat teman-teman yang suka menggunakan taktik atau strategi tiki-taka, formasi ini menjadi pilihan yang tepat karena banyak menempatkan pemain di area tengah lapangan. Dan formasi ini juga cukup bagus untuk menyerang, apalagi jika teman-teman memiliki pemain yang dilatih secara individu atau sebutannya dilatih secara militer. Dan formasi ini biasanya akan kesulitan ketika menghadapi lawan yang menempatkan dua striker sekaligus atau dua gelandang serang sekaligus guys, karena di sini kita hanya mengandalkan satu back tengah saja. Meskipun ada dua back sayap, terkadang mereka ikut membantu menyerang dan suka terlambat turun. Jadi formasi ini sangat beresiko sekali di area pertahanan meskipun memiliki opsi yang bagus ketika menyerang. Oke guys, kebetulan kita berada di awal musim dan ini saat yang tepat untuk kita melakukan uji coba taktik, strategi, dan formasi yang akan kita terapkan di musim ini. Mudah-mudahan formasi ini bagus. Tapi buat teman-teman yang ingin menggunakan taktik, strategi, dan formasi yang saya bagikan, sebaiknya kamu lakukan laga uji coba 5 pertandingan melawan teman kamu yang kualitas mutunya lebih tinggi 10, 15, atau 20%. Jika dalam 5 pertandingan tim kamu selalu menang, kamu bisa terapkan taktik, strategi, dan formasi ini untuk laga-laga resmi seperti Cup, Liga, ataupun Liga Champion. Tapi dengan catatan kamu harus tetap berhati-hati karena formasi ini sangat rentan di area pertahanan. Oke, kali ini saya akan coba menantang Blaugrana FC, tim asal Swiss. Mereka menggunakan formasi 3-1-2-2-2 dan memiliki susunan pemain yang sangat bagus mulai dari sektor penjaga gawang hingga striker. Dan yang patut diperhatikan yaitu mereka memiliki pemain yang sangat bagus di area pertahanan. Rata-rata memiliki dua keahlian khusus, dan ada beberapa keahlian khusus yang hanya bisa didapatkan jika kita membuka sponsor spesial premium. Oke guys, seperti biasa di awal pertandingan saya memberikan bonus latihan menyerang. Kali ini Blaugrana FC mencoba menyerang dari sisi umpan ke tengah, ada Stefanto di sana. Oh, masih bisa ditekal oleh Diantoro dengan sangat baik.
Kemudian untuk taktiknya sendiri, di sini saya menggunakan mental tim bertahan, fokus umpan sayap kanan, gaya mengumpan panjang, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Dan teman-teman bisa sesuaikan taktik, strategi, dan formasi sesuai gaya kepelatihan teman-teman ya guys. Dan ya, tim saya langsung mencetak gol. Seperti yang saya bilang bahwa formasi ini memiliki kapasitas yang bagus untuk menyerang. Dan kebetulan pemain saya berhasil memanfaatkan situasi dengan sangat baik. Ketika lawan mencoba menyerang, pemain saya langsung merebut bola dan mengirim umpan jauh ke depan. Alparik yang berada di depan langsung menerima bola dengan sangat baik dan melakukan tendangan yang sangat keras sehingga tidak bisa ditepis oleh penjaga gawang dari Blaugrana FC. Skor untuk sementara 1-0. Oke, dan sekarang mari kita lihat ketika lawan mencoba menyerang dan mencetak gol. Oke guys, seperti yang saya bahas bahwa formasi ini sangat rapuh di area pertahanan. 3 back saya tidak bisa menghentikan serangan lawan. Dan lawan berhasil memanfaatkan peluang tersebut untuk mencetak gol. Bahkan gol tercipta dari tendangan jarak jauh atau tendangan dari luar kotak penalti guys. Dan untuk sementara skor imbang 1-1 di menit 9. Hanya 4 menit berselang mereka langsung menyamakan kedudukan. Dan mari kita lihat ketika Blaugrana mencoba menyerang kembali. Dengan sangat mudahnya mereka melewati penjagaan FC Buteng. Dan hampir saja mencetak gol keduanya di menit 14. Untung saja bolanya masih membentur tiang gawang. Oke guys, jika teman-teman ingin menerapkan taktik dengan gaya umpan panjang, pastikan kamu memiliki pemain yang atribut umpan silangnya bagus. Kemudian kamu juga harus memiliki striker dengan penempatan posisi, penyelesaian, dan tembakan yang bagus pula. Dan seperti yang saya bahas di awal bahwa taktik, strategi, dan formasi 3-1-3-3 memiliki kapasitas yang bagus untuk menyerang. Kali ini umpan lawan yang dilakukan dari sebelah kiri bisa direbut oleh pemain FC Buteng, dan FC Buteng melakukan serangan yang sangat bagus dan sangat efektif. Satu back tengah mereka tidak bisa menjaga Gitara yang berlari sangat kencang berhasil melewati penjagaan dan mencetak gol dengan sangat indah. Skor menjadi 2-1. Sebenarnya jika kita perhatikan, lawan sebenarnya memiliki kualitas yang sangat bagus di area serangan, tapi karena terlalu banyak penyerang hingga akhirnya pertahanan mereka tidak cukup solid, dan pemain saya bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk mencetak gol kedua. Dan serangan-serangan yang dilakukan pun sebenarnya sangat mematikan karena kita sama-sama mengandalkan back tengah. Tapi bedanya di sini saya menggunakan strategi bertahan di mana semua pemain punya tanggung jawab yang besar untuk bertahan meskipun posisinya di depan guys. Oke guys, ada resiko tersendiri ketika kita menggunakan strategi bertahan tapi banyak menempatkan penyerang. Resikonya yaitu terkadang penyerang kita ikut membantu pertahanan, dan karena atribut pertahanan mereka rendah, mereka biasanya melakukan pelanggaran di area pertahanan kita sendiri, dan biasanya pelanggaran tersebut bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh lawan lewat situasi bola mati seperti tendangan bebas ataupun tendangan penalti. Oke pemirsa, kali ini FC Buteng mencoba menyerang kembali. Umpan satu sudah dilakukan Alpati, tendangannya masih bisa ditangkap dengan sangat baik oleh Hedgegan. Penyelamatan yang sangat menakjubkan. Kita sudah melihat bahwa penjaga gawang Blaugrana FC sebenarnya bermain tidak cukup bagus dengan nilai 5,8. Kali ini Blaugrana mencoba menyerang kembali, melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Blem lagi di sana. Umpan silang apakah jadi gol, dan masih bisa digagalkan. Diantoro melakukan sapuan yang sangat baik. Oke guys, di sini teman-teman bisa melihat formasi yang saya terapkan yaitu 3-1-3-3 dan memberikan mentalitas menyerang untuk 3 pemain, Diantoro, Alpati, dan Alparik. Kemudian 1 pemain bertahan yaitu Kustiawan di posisi back tengah. Dan untuk taktiknya sendiri saya akan coba fokus menyerang lewat tengah. Kemudian untuk gaya umpan saya coba menggunakan gaya umpan perpaduan dan serangan balik nyala. Dan kita akan lihat hasilnya di babak kedua ini pemirsa. Kemudian Diantoro akan bermain di posisi aslinya yaitu gelandang tengah,
Tadinya dia agak sedikit maju ke depan agar membantu serangan, tapi tidak cukup efektif. Kita belum bisa melihat pergerakan yang cukup baik ketika membantu serangan, tapi dia lebih banyak terlihat di area pertahanan. Oke, kita sudah melihat sektor terlemah lawan, yaitu di sektor penjaga gawang. Kita akan perhatikan terus apakah nilainya terus menurun atau meningkat kembali di awal babak kedua ini, pemirsa. Dan ternyata benar, performanya sudah meningkat dari nilai 5,8 di akhir babak pertama, sekarang sudah meningkat di angka 6,3. Itu berarti ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh pemain Blaugrana FC ini. Skor masih 2-1 di menit 58. Saya akan terus memantau pergerakan tim lawan, dan kali ini manajer dari Blaugrana FC hadir di pertandingan kali ini untuk membawa situasi yang sangat panas. Dan langsung saja pemain Blaugrana FC Lewandowski berhasil mencetak gol dari jarak dekat. Tendangannya sangat keras, tidak bisa ditepis oleh penjaga gawang FC Buteng. Skor menjadi imbang 2-2 di menit 67. Semakin memanas, semakin seru, dan semakin menantang pertandingan persahabatan yang dilakukan di awal musim kali ini, pemirsa. Kali ini berbahaya dan langsung hampir saja dibalas oleh Namangge. Tendangan yang tidak cukup keras berhasil ditangkap dengan sangat baik oleh Hojgan, penjaga gawang Blaugrana FC. Skor untuk sementara masih 2-2. Abalos masuk menggantikan Gapi, Silva masuk menggantikan Megal. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Blaugrana, lebar ke sebelah kanan. Umpan 1-2 masih bisa dipotong dengan sangat baik. Serangan balik tercipta, umpan ke tengah, maksudnya ada Kustiawan jauh ke depan. Siapa di sana? Ada Alvarik, umpan kepada Gitara. Apakah jadi gol? Bagus sekali, tendang langsung dan gol. Kerjasama yang sangat cantik, serangan balik yang dilakukan oleh pemain FC Buteng membuahkan hasil di menit 74. Skor menjadi 3-2. Ini adalah pertandingan yang cukup menarik. Manajer dari Blaugrana FC hadir di pertandingan dan membuat pertandingan ini semakin memanas, mirsa. Tendangan sudut diberikan kepada siapa, maksudnya masih bisa dibuang oleh pemain bertahan FC Buteng. Skor masih 3-2. Sekarang kita bisa melihat Hujgat, penjaga gawang dari Blaugrana, kualitasnya mulai menurun kembali di angka 5,7. Serangan kembali dilakukan oleh FC Buteng. Balik belakang, umpan 1-2 dilakukan. Menggiring bola, umpan 1-2, ada Diantoro di sana. Belakang kembali, cukup tenang, jauh ke depan, berbahaya sekali. Sayang sekali, Tahir Alpati terjebak offside di menit 82. Umpan yang sangat manis sebenarnya tadi, tapi sayang sekali Alpati terlalu cepat larinya, guys. Terjebak offside. Aditama umpan kepada Diantoro. Ada Rinkion di sana. Umpan 1-2, Diantoro mencoba lewat penjagaan dan tackle yang tidak terlalu keras tapi berbuah pelanggaran. Tendangan bebas dilakukan. Tahir Alpati coba ancang-ancang, apakah dia gol? Ceblok dan Hujgan berhasil menggagalkan peluang emas yang dilakukan oleh pemain FC Buteng, Tahir Alpati. Menit 88, skor masih 3-2 dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng berhasil mengalahkan Blaugrana FC dengan skor tipis 3-2. Jika kita lihat dari kualitas mutu, jelas Blaugrana FC lebih diunggulkan dan mereka juga memiliki pemain bintang. Jangan salah jika teman-teman bilang bahwa pemain saya adalah pemain mutan, mereka juga memiliki pemain mutan. Dan ini adalah pertandingan yang sangat sulit, sangat menantang sekali, dan pertandingan persahabatan yang cukup menarik. Tapi saya masih belum menemukan komposisi yang bagus untuk formasi 3-1-3-3. Kemungkinan besar saya akan merubah taktik, strategi, dan formasinya lagi di awal musim ini, melakukan beberapa laga uji coba dan berharap menemukan racikan terbaik taktik, strategi, dan formasi yang mungkin musim ini bisa cocok dengan skema pemain yang saya miliki musim ini. Jika kita lihat dari penguasaan bola sendiri, FC Buteng lebih dominan di angka 54% berbanding 46%, dan FC Buteng juga melakukan lebih banyak percobaan, 17 total tembakan, 8 tepat sasaran, dan 3 berbuah gol. Sedangkan Blaugrana FC mencoba 14 tembakan, 7 tepat sasaran, dan 2 berbuah gol. Untuk efisiensi tembakan sendiri, FC Buteng lebih dominan di angka 38 berbanding 29%. Dan kita lihat bahwa man of the match pertandingannya sendiri yaitu Alparik yang mendapatkan nilai 8,2. Oke, tidak ada pemain lain yang mendapatkan nilai sebagus Alparik di sisi sebelah kanan. Manajer kedua kesebelasan hadir di pertandingan kali ini. Oke,
Ini adalah uji coba yang cukup menarik. Seperti yang saya bahas tadi, saya belum bisa memastikan formasi ini bagus atau tidak karena saya baru melakukan beberapa kali uji coba melawan Mourinho. Saya kalah dan saya akan coba beberapa formasi lain dan berharap menemukan racikan terbaik untuk musim ini. Oke, seperti itulah yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.